Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitria Kurusmayanti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang akan mencoba untuk melakukan refleksi dan malah membuat kesimpulan dari apa yang saya pelajari dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Adapun hal yang akan saya bahas adalah pertama, bagaimana pandangan saya tentang pendidikan dan juga pengajaran sebelum saya memahami dan mempelajari modul 1.1. Jika dianalogikan, saya menganalogikan seperti halnya pembelajaran itu seperti halnya memberikan makanan dan pakan kepada ayam. Maksudnya seperti apa ya? Maksud saya adalah bagaimana seorang guru menyampaikan materi, kemudian bergantung bagaimana siswa itu bisa menerima atau tidak. Jika siswa itu bisa menerima, maka akan banyak ilmu yang diserapnya. Sedangkan bagi siswa yang tidak menerima, ya dia akan ketinggalan dengan materi yang akan saya sampaikan. Maka dari itu filosofi yang saya gunakan saat saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah filosofi seperti memberi makan ayam. Bagaimana seorang guru memberikan pakan dan dengan keberagaman siswa-siswanya, mereka akan memiliki respon yang berbeda-beda. Tapi bagi respon siswa kita yang proaktif, maka dia akan mendapatkan banyak materi yang kita sampaikan. Sedangkan bagi siswa yang kurang proaktif atau pasif, maka dia tidak akan mendapatkan materi yang seperti yang kita sampaikan. Setelah saya belajar modul 1.1 dan mencoba mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran pendidikan, saya mendapati bahwasanya pengajaran itu seperti halnya kita, analoginya adalah seorang petani. Seorang petani yang seperti apa? Seorang petani yang mencoba untuk sadar dulu bahwasanya benih yang ditanamnya itu pasti berbeda-beda, dan benih yang berbeda maka akan membutuhkan penanganan perawatan yang berbeda pula, karena hasil yang akan dituai akan berbeda pula, sehingga seorang petani tidak bisa memaksakan benih jagung untuk bisa tumbuh kurma atau benih padi untuk dipaksakan untuk tumbuh kurma. Maka dari itu, bagaimana seorang guru memandang pengajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi alam masing-masing yang berbeda, kondisi alam siswa kita yang unik dan beragam, sehingga diperlukan perawatan, diperlukan perlakuan yang berbeda pula agar tumbuh kembang pengetahuan masing-masing siswa kita bisa maksimal. Kemudian, ada hal yang harus berubah dari pola pikir saya sebagai guru yang mulai paham tentang arti dari kodrat alam dan juga kodrat zaman, seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum itu, izinkan saya membahas dulu bagaimana pola pikir saya sebelumnya. Dari yang awalnya teacher center atau guru sebagai poros pendidikan atau poros pengajaran, di mana guru adalah lakon utama, pemeran utama dalam pembelajaran, dan guru yang harus memberikan semua materi tanpa harus memberikan feedback. Ketika saya mempelajari modul 1.1, saya disadarkan bahwasannya Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Ing ngarsa sing tulodo umadya mangkarsa tuturi handayan. Yang dimaksudkan adalah guru tidak lagi menjadi peran aktor pertama dalam pembelajaran. Guru bukan lagi menjadi poros dalam pembelajaran, tapi kita harus beralih yang awalnya menjadi teacher center beralih menjadi student center, di mana fokus dan poros utama dalam pembelajaran adalah siswa. Maka dari itu, dimaksudkan ingat sosun tulodo adalah di depan memberikan teladan. Jadi seorang guru, kalau dalam bahasa Jawa yang saya pelajari adalah di gugu dan guru. Guru adalah role model, kemudian ing madya mangkarsa, di tengah membangun kekuatan dan juga berkarya. Maksudnya apa? Guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, dan guru harus senantiasa berkarya, berbenah, dan selalu berusaha memberikan pengajaran yang maksimal kepada muridnya yang beragam. Kemudian
Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Bagaimana kita mencoba memotivasi, memfasilitasi agar siswa-siswa kita bisa tumbuh, kembang, berbenah, dan berbaur dengan kodrat alami mereka untuk menjadi versi terbaik mereka dengan cara dan percepatan mereka masing-masing. Selanjutnya, ada hal yang dikatakan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedikit kita mengulik apa yang saya pelajari di fase ini, di mana saya mencoba mempelajari modul 1.1. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan juga pengajaran adalah sistem AMO. Maksudnya, mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asuh, cinta kasih dan kekeluargaan. Maksudnya, di mana kita sebagai guru harus mencoba untuk menuntun. Menuntun di sini bukan hanya di depan, bukan hanya memberi dorongan, tapi membersamai tumbuh kembang setiap siswa yang ada. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman di sini adalah mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat siswa yang beragam. Siswa adalah makhluk hidup yang unik. Setiap siswa memiliki keberagaman. Setiap siswa memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Sehingga harus disikapi dengan berbeda. Karena kodrat alam mereka memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda-beda, maka kodrat zaman dan juga sekarang adalah zaman globalisasi dan juga percepatan teknologi, kita harus mengikuti dengan cara guru yang senantiasa dinamis seperti halnya ilmu yang tidak hanya statis dan harus senantiasa berbenah dan belajar. Kemudian yang ketiga adalah trikon. Usul trikon maksudnya adalah ada yang pertama yaitu continue. Continue adalah melestarikan. Melestarikan budaya yang sudah ada di sekitar kita untuk menanamkan karakter kepada siswa kita dan memahami norma-norma yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah konvergensi atau menerima dan juga terbuka terhadap keberagaman, terbuka terhadap perbedaan suku, keberagaman dan kekayaan suku yang kita miliki untuk kita bisa bersifat toleransi. Yang ketiga adalah konsentris atau memadukan, di mana kita dalam pembelajaran bukan hanya penyaluran materi, bukan hanya pentransferan ilmu saja, tapi juga memberikan mereka pembelajaran kehidupan agar mereka memanusiakan manusia. Kemudian yang keempat adalah tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah yang pertama, alam keluarga, yaitu lingkungan keluarga, di mana kita harus tetap sebagai guru tetap memfasilitasi mereka berdasarkan latar belakang, menyikapi mereka dengan kondisi keluarga yang beragam. Kemudian yang ketiga, alam keguruan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di mana kita sebagai guru adalah orang tua kedua bagi mereka, sehingga sebisa mungkin kita bisa maksimal dalam menyikapi bagaimana tumbuh kembang mereka di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau alam pergerakan masyarakat, di mana siswa kita tidak hanya dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi memanusiakan dengan manusia dan juga menyiapkan mereka untuk memaksimalkan potensi mereka dan mengambil peran penting di masyarakat. Selanjutnya adalah berhamba pada anak. Berhamba pada anak dimaksudkan adalah bagaimana kita menitik beratkan anak yang beragam itu harus disikapi dengan berbeda, sehingga memungkinkan seorang guru harus memfasilitasi dan menjadi media untuk bisa memfasilitasi mereka berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi titik pusatnya adalah siswa, bukan lagi tentang guru, tapi siswa yang beragam. Jadi bagaimana keberadaan guru bisa memfasilitasi semua siswa-siswanya dalam kelas. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti di sini dimaksudkan adalah watak karakter yang mana ini merupakan hasil dari bersatunya budi. Ada 3 hal, yakni ada yang cipta atau pikiran, kemudian rasa atau perasaan, dan karsa, yaitu kemauan. Kemudian digabungkan dengan pekerti yang dimaksud adalah menimbulkan tenaga jasmani yang terimplementasi dan teraktualisasi dari
pikiran, rasa perasaan, dan juga kemauan yang kuat sehingga mereka terdorong dan kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk mencapai kodrat terbaik mereka. Kemudian selanjutnya adalah bermain adalah kodrat anak. Kita tidak bisa memandang bahwasanya anak-anak dilarang untuk bermain dan untuk fokus. Tugas kita lah mendalami berhamba pada anak, maka kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bisa menyikapi untuk menyampaikan materi, memberi pengajaran dan pendidikan kepada mereka, tapi terkesan menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah trilogi kepemimpinan yang sudah disampaikan di awal tentang 3 hal, yaitu ingat sosentoldo, di depan memberikan teladan, kemudian di tengah membangun kekuatan dan berkarya, kemudian ketiga memberi dorongan. Jadi 3 kepemimpinan dalam kelas ini adalah di depan kita memberikan role of model atau teladan, di tengah kita harus senantiasa belajar dan dinamis dan selalu mengasah pengetahuan kita. Yang ketiga adalah memberikan motivasi dan dorongan agar mereka menciptakan budi pekerti. Selanjutnya, apa yang akan saya terapkan? Saya akan mulai dari yang pertama adalah asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis ini dibutuhkan untuk kita mengetahui bagaimana bakat, minat, dan gaya belajar mereka untuk kemudian ini dijadikan sebagai output pertama kita menentukan bagaimana kita mengembangkan perencanaan dan pembelajaran yang menarik disesuaikan dengan gaya mereka dalam belajar. Kemudian bisa asesmen diagnosis ini ada 2, yaitu non-kognitif dan kognitif. Untuk yang non-kognitif ini kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang keluarganya, bagaimana dia menyikapi sesuatu, bagaimana pola pikirnya. Kemudian di kognitif ini untuk kita tahu bakat minatnya tadi dan juga kemampuan mereka, agar kita bisa menyesuaikan kemampuan dia dengan penilaian kita. Selanjutnya adalah yang perlu diterapkan setelah dimulai dengan asesmen diagnosis, ada juga yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sama halnya kita memandang bahwasanya murid itu unik dan berbeda, murid itu masing-masing memiliki keunikannya dan juga keberagamannya, maka merupakan hal yang lumrah kita sebagai guru harus memfasilitasi mereka dengan hal yang berbeda. Yang pertama, dalam komponen pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 hal, yaitu isi, produk, dan proses. Baiklah, yang pertama adalah yang selanjutnya adalah komponen pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa hal ini diperlukan untuk diterapkan? Karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menghamba pada murid, kemudian kita memiliki sifat yang among, kemudian kita harus memberikan hasil yaitu budi pekerti, dan juga adanya di pusat dan sebagainya. Maka pembelajaran diferensiasi itu adalah jawaban bagaimana kita sebagai guru harus memfasilitasi murid kita agar kita bisa menyikapi keberagaman murid-murid kita disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan mereka masing-masing. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi menjadi 3 hal, 3 aspek. Yang pertama yaitu isi. Isi yang dimaksud adalah konten dan konteks. Konteks yaitu isinya adalah isi materi kita yang harus beragam disesuaikan dengan gaya belajar mereka dan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian lingkungan belajar yang humanis dan kondusif, di mana mereka merasa menyenangkan, merasa tenang dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu produk. Produk yang dimaksudkan adalah hasil dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah proses. Proses adalah cara pembelajaran itu sendiri dilaksanakan. Jadi sedikit hal yang bisa saya pelajari adalah bagaimana kita memandang perbedaan setiap murid kita, bahwa mereka berbeda-beda, kemampuan mereka berbeda-beda. Maka kita harus menyikapinya dengan berbeda pula, dengan adanya pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan isi yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan mereka, produk juga yang berbeda disesuaikan dengan
minat dan kesenangan mereka, kemudian prosesnya harus disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Itu yang saya pelajari dari modul 1.1. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan jika ada sikap ucap saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.